Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammad bin Musanna, haddatsana Al-Walid bin Muslim, haddatsana Ibnu Jabir, haddatsani Busr bin Ubaidillah Al-Hadrami. Annahu sami Abu Idris Al-Khawlani, annahu sami Abu Dzaifah bin Yaman yaqul. Iki mun periode sahabat Dzaifah bin Yaman yaqul. Kana an-nas yas'aluna Rasulullah 'anil khair. Kana ana sapa annas manusa iku yas'aluna padha takok sapa annas Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Manusa-manusa itu takok Nabi anil khairi saking masalah keapian. Keapian iku apa? Wa kuntulan ana sapa ingsun ku asal iku takok sapa ingsun ku ing Nabi anis sari saking kaelekan. Aku takok elek iku apa? Iki wong takok apik iku apa? Aku dipun nyaman takok Nabi elek ing napa? Apa? Makhofata ayyudrikani krana kuwatir yen to metuki apa sak ni ing ingsun. Fakultu mongko ngucap ingsun ya Rasulullah. Inna kunna fi jahiliyatin wasyarr. Pendene iki kula mukadimah iki derenge kula waca detailnya. Kula wingi nge-SMS Le Lukman supaya napa ngopi yang di Muslim ya. Terus kula wau dari yang di Bukhari terus kesusulan kopian yang di Bukhari. Kula zaman mondok teng Sarang tahun mulai 96 97 mulai akhir-akhir kula mondok. Kulon termasuk orang yang paling banyak mengumpulkan ahaditsul fitnah. Ya, ahaditsul apa? Fitnah. Hadis-hadis yang nerangno fitnah itu akhir zaman. Ya, bahwa pidato-pidato Nabi, khutbatun Nabi atau khutbun Nabi ini ku kata yang nerangno fenomena akhir zaman. Yang rusak Islam. Termasuk Nabi pidato saat haji wada di beberapa kesempatan dari Nabi. Setelah sepeninggal saya sudah tidak takut lagi kalian menjadi musyrik. Tapi kalian akan menjadi musyrik dengan bentuk yang lain. Termasuk bentuknya itu aneh, yaitu orang-orang yang mengatasnamakan Quran hadis. Kemudian justru atas nama Quran hadis itu pula terjadi banyak pembunuhan, pembantaian. Dan wasodaqallah. Dan itu benar ketika periode Ali sudah dibunuh oleh satu kelompok atas nama kesalehan. Terus sampai periode saya Husain. Terus sampai sekarang. Periode di Irak, di Syria, sampai ke Indonesia piyambak. Ya, saya ngaji di sini itu dengan pertaruhan ekstrim. Ya, artinya pertaruhan ekstrim itu orang yang berani menerangkan agama atau demi agama itu memang harus bertaruh jiwa dan raga. Ya itu tadi karena Nabi akhir-akhir hayat Nabi itu sering ngendikan 40 vitamin. Nanti akan banyak fitnah. Ya. Fitnah itu dimulai ironisnya justru karena keputusan agama. Ya. Boleh keputusan apa? Agama. Ini harus salah paham tenan ini. Nanti salah paham ekstrim. Fitnah itu di Islam, ya, niki ilmu ulama. Fitnah itu di Islam itu rata-rata dari keputusan agama. Nak fitnah wong muda kados pornografi, kayak fitnah musik yang liar atau minuman-minuman keras, itu tidak fitnah yang dimulai dari agama. Itu bentuk lain di luar agama yang mengganggu agama. Ya, ini rumah tenan ya. Saya bertanggung jawab dengan pendapat saya ini di depan Tuhan. Ya. Fitnah itu ada dua. Ada fitnah yang di luar agama. Memang akhirnya mengganggu agama. Kayak adanya pornografi, porno aksi, orang minum, orang mabuk, orang apa ini fitnah yang mengganggu agama, tapi di luar apa? Agama. Yang paling ditakutkan Nabi itu fitnah dalam agama. Ya, fitnah dalam agama. Orang karena istinad pada ayat tertentu, ya, berpegangan pada ayat tertentu atau hadis tertentu, kemudian dia punya paham. Kemudian sebagian paham ini kadang harus ekstrim. Misalnya akhirnya memutuskan bahwa si kiai itu halal darahnya, si kelompok itu halal darah. Akhirnya terjadi pembantaian. Dan itu yang terjadi saat Khawarij, karena mereka berpendapat orang melakukan dosa kecil itu sama dengan dosa besar. Sementara Fa'ilul Kabirah dianggap syirik atau kafir. Akhirnya kelompok Khawarij rapat internal memutuskan yang telah di Islam itu 3 dan harus dibunuh semua. Yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, Ali bin Abi Thalib dan Amr bin As.
Ya, itu satu tragedi betul. Satu keputusan membunuh diputuskan oleh kelompok soleh. Kelompok orang-orang menjauhi dosa besar juga dosa kecil. Iku sekarang sejarah itu berulang. Mulane iki jogeman dadi wong soleh sing model Khawarij. Wong nak kesolehan. Misale Pak Mustofa ini kesolehan, wong ra digoten tau wis fasik. Nak soleh lagi umat nemen. Ya kaya wong sing seneng wiridan bar salat nak dalil mantai salah wirid syirik. Ora wiridan ketek. Iku mergo soleh lagi umat. Soleh lagi nopo? Umat. Ora nak soleh dhewe meredah ora rasane seneng rondo, pengiran sepurane akeh. Itu memang tragedi agama itu dimulai dari orang-orang soleh yang punya keputusan atas nama agama. Lalu kalau termasuk wong alim sing ape guyon terus nganti mati. Kalau sampeyan mati lagi guyon. Kalau tak niati, kalau niati tenan, kalau nak donga pangeran mati dalam kemewahan maksudnya gaya asik-asik saja karena saya tidak mau mati ngenes itu turun. Kalau kalian ini males, jadi saya baca ini di depan Tuhan. Ini hadisnya Nabi Sahih karena lewat riwayat yang mujma' alaih sahih yaitu kitab Bukhari, kitab Muslim ya. Lewat riwayat yang mujma' alaih sahih. Nabi itu ngendikan bahwa fitnah di akhir zaman itu dimulai cara pandang terhadap agama. Itu yang disebut Nabi yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka lepas dari agama kayak anak panah sudah lepas dari nopo busur. Yatakallamuna bi alsinatina. Hum min jaldatana wa yatakallamuna bi alsinatina. Mereka kelompok kita. Cara ngomong ya kayak kita. Itu atas nama agama. Ya, atas nama apa? Agama. Delalah fitnah itu dimulai ora suwe sampai Nabi wafat. Ini itu ketika Ali dibunuh, itu lewat rapatnya kaum Khawarij. Mereka orang-orang soleh ekstrim, ya. Orang Khawarij itu orang-orang soleh apa? Ekstrim. Mereka rapat. Ya, mereka rapat diam kerok Islam nganti kacau mergo Ali, Muawiyah, ambek Amr bin akhirnya lewat rapat kesalian ini pula mereka memutuskan pembunuhan. Jadi satu kesalian yang melahirkan pembunuhan. Iku podo satu kesalian ngajak nama masjid ini podo ini. Misalnya imam rapati fase, kita ngeritik tidak fase itu satu kesalian. Tapi kesalian yang melahirkan kegaduhan. Jadi soalnya itu ya orang mesti terus akibatnya apa? Banyak kesalian yang melahirkan apa? Kegaduhan. Termasuk kesalian yang Khawarij melahirkan pembunuhan. Lalu kalau termasuk ulama sing mau soleh memang repot. Nggih kados ngoten niku. Kita menangi terminologi orang-orang soleh ekstrem. Wong nggak lagi seneng jigoten, ra jigoten wae. Wong sing seneng wiridan ya man salah wirid bahwa ra wiridan potek. Wong Islam darani kedhek. Sing ra wiridan wong salat. Wong contone bar salat langsung mlayu ora wong salat. Lha wong salat dihukumi kedhek wae ana apa elek. Wong salat dihukumi napa? Kedhek. Padahal Nabi jelas-jelas jauh mangkola la ilaha illallah dan tapi gara-gara soleh lagi umat rawong rawiridan dianggap kaya kedek. Nauzubillah min syarri dzalik. Itu satu ungkapan yang jelas-jelas salah. Sampeyan ra usah ngandani kula ana ning kitab. Aku luwih roh aku di sampeyan ana kitab luwih roh. Aku wis iso medakno maudhu ora maudhu gak roh. Aku ora terang. Terus fitnah itu kaum Khawarij itu rapat. Ketika Ali dan Muawiyah bikin kegaduhan karena ada perang saudara, itu orang Khawarij terus nyimpulno mereka adalah biang kerak kekacauan harus dibunuh semua. Nah akhirnya ada 3 orang ditugaskan bunuh Ali, bunuh Muawiyah dan bunuh sinten Abu. Lah mulai dhisik nak wong saleh mesti pintu-pintu. Khusus-khusus mesti ana pintune. Jadi ini Muawiyah titenane sepundi ter. Pokoke biasane ngimami subuh, dia tak res kok mau ngono tok. Memang pintu. Jadi komandane yo pintu, si eksekutor yo pintu. Orang tenan Muawiyah delala subuh-subuh meriah, ngongkon wong ngimami. Ngongkon itu wah, terus soalnya sih dikongkon yo pintu, sing ngongkon pintu. Nek iki Muawiyah wae digoten tapi ora, dicari pokoke sing ngimami apa? Temenan. Muawiyah meriang ngongkon wong. Lagi mlebu masjid dibuat. Kayak sing imam itu.
Nah, diriwayatin bar salat subuh walhasil salah alamat. Akhirnya sing kepaten Ramu Awi. Ya. Nah, sing Amru bin As rada apik nasibe. Pas dibuat cok belalah kena bokong. Ya, berarti gak tepat sasaran. Jadi pintu meneh terus jeneng ora tepat. Spesial sing dinali. Di dinali dibuat cok pas kena kepalanya. Ya akhirnya kabur. Ya cuma yang menjadi tragedi dalam Islam, kenapa matinya orang-orang soleh ini lewat keputusan kesalahan. Eling-eling yang zaman. Eling-eling nanti sampean mati, nanti aku mati. Bahwa ngaji ini ngaji paling ekstrim dibanding sejarah saya ngaji. Memang jangan sampai kesalahan melahirkan tragedi. Kenapa saya ngajar sekarang demikian? Karena jangan sampai atas nama kesalahan misalnya partai, monis partai Rio. Terus itu ahli sunnah, itu ahli sunnah. Itu partai Islam, itu non. Partai ora wong. Dan Islam mak wong. Orang partai ora mukallaf. Mukallaf wong. Lah misalnya kula PDI apa terus Islam? Misalnya kula Partai Demokrat apa terus gak? Apa sing di luar PKNU terus gak ahli sunnah? Buat jamaah. Jangan sampai atas nama kesalahan kemudian membunuh kesalahan yang lain. Karena kita sudah trauma dengan tragedi-tragedi kesalahan yang melahirkan tragedi sosial. Kelompok pendukung Husain kemudian menjelma jadi Khawarij juga atas nama kesalahan. Menjelma jadi Syiah juga atas nama apa? Kesalahan. Suara mulai periode Ali dibunuh, terus Sayyid Husain dibunuh, wahakata sampai sekarang. Dan semuanya mengatasnamakan kesalahan. Wong Wahabi nganti ngesahno darai dhisik zaman panas-panas. Mergo ya atas nama kesalahan. Kok nganggep wong ning kuburan iku sirik, nganggep bejimat iku sirik, akhirnya nganggep darai kita era modern mawon tak bisa. Paling gedeng tok. Dalan nang ndungan kuburan Nabi suwe-suwe paling diduduki polisi tok. Iku akhir-akhir niki era modern karena itu saja karena hak asasi manusia. Keyakinan mereka kita tetap sirik. Ya sama kita juga sering benci orang atas nama kesalahan. Itu mau kaya kowe ora wong maca Quran gak fasih, mbak arani fasih. Padahal jelas-jelas dawuh Nabi wong sing maca Quran mahir ma'at safaratil kiram. Sing macane kangelan untuk ganjaran lho. Pira-pira wis kangelan maca cek gelem. Lho boten fair. Iki Quran kon moro ning nggonku. Resmi dawuh hadis ngono apa sing kaya omongane iki. Orang yang baca Quran kesulitan dan tetap tidak fasih, itu dihitung ganjaran loro, yaitu tingkat kesulitannya dan tingkat niat baik. Lah yang al-mahir fil qiraah ma'as safaratil qiraah. Jadi hadis sahih. Berarti kesalahannya Nabi tidak mengajarkan kebencian, tapi kalau kesalahan kita kan mengajarkan kebencian. Imam masjid ora fasih, gak sah. Lha kula nanti tidak ngrasani teng daerah itu. Waktu imam ora fasih itu cara kula lorot mawon. Ngawon. Lah jenengan kurang makmum. Iku kurang rapate. Kowe rapate nang cek makmum kok. Cek rumah. Alasane jenengan napa? Lah sampeyan yang tempat ngalim to, ra matur nang ngalim ora tak alasan. Akhirnya itu tiangnya tampak tenan teng kula tak dudono hadis. Dalam banyak hal kesalahan itu jangan sampai melahirkan kebencian. So, kalau sampai alasannya perkara macane ra pasti apa susah buat tekani ning omah 4 mata omong mimbah jenengan maca Quran sing standar-standar mawon. Nah maca surat kegawan tertawan keliru ya guru mawon. Lah apa yang lorot dadi imam wis kebencian sosial kok dadi imam keren dinteni wong pirang. Pirang-pirang aku dadani iki 4 mata. Ora usah mati jae terus lorot dadi imam. Jadi itu jenis kebencian sosial. Dia drengki perkara imam jamaah. Wong aku sing ulama di pengaruh akeh orang imam ora paten. Ngoten dia tak kadanane wong e. Saban maca sing fase nek iso fase maca sing standar-standar ae misale Fatihah dia cinta kul dua beres. Timbang maca Al-Fatihah hadi wasiat bulat-bulat dia turun waktu. Apa aku mau doa utawa waktu ini diakhiri wal asri. Ya waktu ini kan rawan berakhir wal asri. Tapi orang kok laruane kok lorot ke masjid itu ora iso. Kesalahan ngono iku kesalahan melahirkan kebencian. Tidak bisa PPSW wiridan terus dalil manesa lagu wirid bahwa tidak bisa. Makanya lewat ngaji ini sampai akan tahu fitnah dalam agama itu dua.
ada fitnah yang di luar agama, cuma ganggu agama. Ya kayak pornografi, porno aksi, minuman keras itu masih ringan. Karena ini melawan agama tapi di luar agama. Yang paling gawat adalah fitnah yang dilahirkan dari paham cara beragama. Yaitu kayak orang-orang Khawarij karena kesalehannya, tingkat kesalehannya berpendapat fa'ilul kabirah kufur. Akhirnya darani kue-kue yo halal darah dihukumi kafir. Makanya jangan kaget kenapa ada perang di Irak antara Syiah dan Sunni saling bantai di Syria. Karena keyakinan mereka sekali beda dianggap kafir. Jadi orang mereka ngomong kode Islamik paten binaten nak cara kowe. Cara mereka sekali pahamnya beda dianggap gak itu. Nah, itu sudah ngeri. Kalau sudah kesalahan melahirkan demikian itu sudah apa? Karena kalau jadi orang alim darah fasik barang seneng. Itu biasa dicabut. Jangan yang alim fasik ini. Iya, fasik itu fasik kowe. Cuman jajal lah ning akhiran punya swarga di India. Ya karena itu harus ada orang yang mentradisikan bahwa kesalahan itu jangan sampai punya akibat kegaduhan apa? Sosial. Ciri utama kesalahan menurut Dawe Nabi kiwa al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Itu kaidah dalam hadis Sahih dan Muslim. Dan itu diulang-ulang dengan hadis. Ciri utama orang muslim napa? Al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Wong Islam sejati adalah sing wong Islam liya selamat tanpa komentar dekne, contoh aktivitasnya dik. Nah, dengan cara kesalahan sing kita gampang menfonis, gampang mengkomentari, gampang kan kesalahan yang melahirkan kegaduhan kan. Kesalahan yang lam yaslamil muslimun min lisanihi. Kesalahan yang orang lain tidak aman kan. Nah, kula niku sering ditakoki tiang-tiang tangga kula. Kula nek Jumatan ini jarang salat sunat, teko terus nggo. Kita protes. Supaya orang alim merasa sholat tahiyat masjid. Aku harus takut aja. Aku kiai dah mulai subuh pulang. Gajar aku kaki aku. Wah gue mesti wae kaum sholat tahiyat mulai itu ngarit golek donya. Eling pangeran bedak sholat ning masjid. Wah aku mulai tangi subuh sih mbak-mbak kok maca Quran, kangkang maca Quran. Gue baru jam 8 mulai. Wis bukan sholat. Nggih, kok yen jarak. Ya wonten sing takok tenanan. Gak kesalahan iki. Ora dia alasan keliru, tetap keliru. Tapi keliru sing biasa ora kok itu udah kok geger mereka ruwet. Nah, anak aku demeni rondo iku lagi masalah. Saya demikian tuh karena niru Nabi ya. Kesalahan itu jangan melahirkan kebencian. Dulu Nabi itu kalau ke masjid itu sholat sunnah sampai 8 rakaat, kadang 6 rakaat. Itu dalam riwayat rawat. Ketika orang-orang merasa jangan-jangan sholat ini wajib, langsung rasa wajib. Tapi ibu-ibu sholat ketika sholat enggak. Tapi ibu itu, tapi sih cuma orang mirip aku nak bodoh-bodoh. Ya tapi karena bingung, kiai rasa sholat tahiyat itu kan. Ya tapi batin gua. Soalnya paling banter, paling wong janggal. Wong di daya tarik paling gak jatuh. Gak kira damai mawon. Santai mawon. Nganti sakniki kula. Ya cuma kalau nafas umat sholat ya sholat sering nafas umat. Tapi pas umat ya boten ya karek. Lah sampean kudu sholat tahiyat gak ono wong ngamati. Ya ora ono wong ngamati, ora ono wong tak. Kudu sholat sampean kudu ibadah. Mau baradol titik, berdagangan, berkeduk. Wong aku bar ngaji kok, bar ibadah. Mau aku masjid wis bar napa? Ibadah. Mulai subuh kiai itu. Ibadah kakean. Lah kaya Nabi wis bendina ibadah dadi nabi karepe men kon salat qiyamul lail bener nabi ya. Bareng salat ape do ditiru, sesuk terus nabi ra salat. Takok ya Rasulullah wingi salat ae mboten gak. Mari aku wajib. Nah ini ilmiah ya. Sebetulnya nilai ilmiahnya bukan sekedar itu. Jangan sampai kesalahan sing trimo sunat kemudian melahirkan kebencian sosial, melahirkan ketimpangan apa? Sosial. Ya kayak mau gara-gara keistiqomah wiridan ae darani iman dan salah wirid bahwa
Waktu lagi seneng-seneng iso nglakoni ilmu, terus ana wong rapati iso nglakoni ilmu nek masalil khimari yahmil aswara. Di ekstrem. Kowe dhewe nglakoni ilmu iku lagi pirang wulan nek kok dalil wong liya masalil khimari yahmil napa? Aswara. Soleh lagi seminggu gegere ra karo. Wadah ini kita cerita tentang. Saya ini bertaruh betul ya. Ini masalah fitnatuddin. Ya, masalah apa? Fitnatuddin. Dan itu jangan terjadi pada kita. Sama nara percaya kula, oka-oka kuburan kula. Nara bener kula. Ya itu tadi, karena kita sudah trauma. Jangan ngira kalau yang bunuh Ali itu orang kafir atau orang Yahudi Nasrani, yang bunuh itu orang-orang soleh. Yang cara berpikir ya khawarij itu. Setiap orang salah dianggap kafir. Akhirnya Ali dianggap kafir. Konsekuensinya halal darah. Dan sekarang itu era partai. Kafir mengatasnamakan kebenaran. Lewat ngaji ini kita punya kesadaran bahwa partai itu aktivitas sosial politik. Ya sudah kita umumkan kampanye ini partai baik. Ini partai medium. Tapi jangan sampai atas nama kebenaran tertentu yang kita yakini kemudian melahirkan kegaduhan sosial. Itu yang tidak digedaki. Kalau sampean muslim betul adalah sesuai kaidah Nabi al-muslim man salimal muslimun min lisanihi wa paham ya? Muslim sejati adalah seseorang muslim yang orang lain selamat dari komentar dia, dari aktivitas dia. Ya, masa aktivitasnya, misalnya kayak jadi kiai mulia kayak aku, ya coba tenang wong salaman pak, jejer-jejer terus doa antri, mari kiai liane kedosok dosa, biasa-biasa. Oh, mari gak ada wong liya kedosok dosa, biasa-biasa. Ibu ya, jadi ya biasa-biasa. Ngono tak pikir, ngono tak pikir, tak pritom nang ngarepe pangeran mensuwan, dhewe takoki. Nek malaikat ki ulama ora sering dijak salah mau tak pikir, ora mikir tak tak pikir. Bapak tiba-tiba napa? Tapi artinya ada harus sama. Kita boleh punya pilihan-pilihan. Yang penting kita punya istihad bahwa tujuannya itu mansaliman muslimun misalnya. Orang lain boleh berpikir tidak sama boleh. Cuma apapun tidak sama kita. Jangan sampai pikiran kita yang kita anggap benar kemudian punya akibat menvonis pihak lain. Apalagi kalau vonis itu sampai takfir atau sampai tafsir, mengkafirkan atau mengkafirkan. Ini naudzubillah min syarri apa? Karena kita punya tragedi, mulai era Ali itu dibunuh oleh keputusan kesalehan, era Husain juga dibunuh oleh keputusan kesalehan. Khawarij, Rafidhah, Syiah, Qaramaithah perang juga dibunuh atas nama kesalehan. Akhirnya sampai sekarang umat Islam punya firqah-firqah yang gampang membunuh mengatasnamakan kesalehan. Dan itu naudzubillah min syarri apa? Dan kita ya soleh-soleh sendiri. Ya biasa-biasa saja. Salat yang umum-umum ae. Kemana salat kita salat dian sego lho. Iku paling biasa mawon sing umum-umum ae. Wong kula nu wong alim dirasani wong ora tersinggung, wong hormat ora tersinggung, ora apa-apa ngono kan. Ya biasa mawon. Ora nonton cerita. Gus jinan pernah nak kelas. Tahu cerita. Jinan yo ora tau ngimami, kita ora tau salat tahiyat masjid wae. Aku mau bermulang. Aku itu sholat tahiyat masjid dengan barakon wedhus sama sapi bar kedulnya. Nah, aku wis bar pulang ya dhewe, aku mulai bar subuh iku wis mulang. Wis pirang-pirang amalku wis napa? Sebetulnya tidak karena itu. Di luar itu masih punya alasan sing papan atas, tapi kan itu kan ya lagi guyonan itu. Nabi ge ngoten niku. Kadang sholat nang masjid bareng wong do niru ora sholat 11 pakai sahabat. Tapi yo model sholat maksud gak. Mari agama wajib. Ya karena itu tadi ya sirinya ya. Jadi banyak kesalahan yang melahirkan tragedi. Ini kula waca hadis ini. Qultu ya Rasulullah. Niki ya Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Inna satemene kita kuna tawono kita zaman dulu. Fi jahiliyatin ing zaman jahiliyah wa syarr lan zaman keelik. Faja amako teko ana ing kita sapa Allah dia dal khairi lan ikilah kaapian. Fahal ba'da hadzal khairi min syarr. Ana ta sawise ikilah kaapian min syarr saking keelik. Jadi gampangane boleh Pak Yaman takok ya Rasulullah kita riyen jahiliyah. Jog wonten jenengan dadi Islami. Lah sawise periode Islami niki apa ana periode elek meneh. Dari Nabi Qora dawuh sapa Nabi Naam yo bar periode Islami iki sampe jahiliyah
Terus fahal badha dari kasari min khairin. Nabar periode jahiliyah niku apa jan apike ya Rasulullah? Dari Nabi kala dawuh sapa Nabi na'am ya wa bidahun tapi campuran. Ya Nabi emena tapi campuran. Dadi ana asape. Jadi bar periodene sahabat sing apik, ya ana periode apik, tapi apik sing wabihi dahon. Apik sing wis campur aduk. Kultu dak matur ingsun wa madaqonu campur aduk isbudi ya Rasulullah kaumun yahduna bi ghairi hadji. Ya ibu-ibu yahduna, nggih ibu-ibu nunjukna kaumun apa? Yahduna. Nggih. Kaumun niku kaum yahduna kang padha nunjukna sapa kaum tapi bi ghairi hadji kelawan tanpa panduan hidayah ingsun. Nggih, sawangane yahduna tapi bi ghairi napa? Hadji. Artinya ya mereka orang-orang baik, mentalnya juga mental yahduna tapi biwiri hadi. Yang kanjeng Nabi 10 tahun dakwah dilarani wong kafir ora tau komentar. Kene soleh lagi 1 tahun, 2 tahun wong ra wiridan iki gegere gak. Hewan berarti yahduna biwiri hadi. Kita tidak cukup punya kesabaran kayak zaman Nabi nyabari kaum. Ta'rifu minhum wa tungkir. Ta'rifu kenal sira minhum saking kaum, tapi wa tungkiru lan ingkar sira. Kamu kenal mereka ya karena dari kelompok kita. Kamu kenal mereka karena dari kelompok kita sendiri. Tapi wa tungkir, kowe ingkar. Qultu fa'al ba'da dzalikal khairi min sakin. Ana ta sakwise periode kaabian ana keelekan malih ya Rasulullah qala na'am. Yo ana elek meneh. Du'atun ala abwabi jahannam. Yaiku wong-wong sing ajak ning gone pintu-pintu neraka. Man aja bahum ilaiha qadzafuhu fiha. Man uti sapane wong aja bahum nyembadani sapa manhum ing duat ilaiha maring dakwahe mau qadzafuhu mongko buak sapa duat hu ing wong fiha ing dalem. Qultu ya Rasulullah sibhun. Soban ana keelekan sing bentuke duatun ala abwabi jahannam. Qultu ya Rasulullah sibhum lana. Sis kula aturi ifati panjenengan hum ing duat lana maring kita. Ciri-cirine sepundi ya Rasulullah? Qal hum min jildatina wa yatakallamuna bi'al dina. Hum te wong akeh min jildatina termasuk kelompok kita ya Islam ya saleh. Wa yatakallamuna bi'al dina. Cara ngomong ya kayak kita. Yaiku sama-sama atas nama pro kesalehan. Tapi dari pro kesalehan ini kemudian malah melahirkan kebencian. Bahkan ekstrimnya sampai melahirkan pembunuhan. Itu kayak tragedi Khawarij. Kaum Khawarij itu saking soleh, itu ngarapno dosa cilik, nganggep dosa gede ya kafir. Gara-gara pendapatnya nak nglakoni dosa gede kafir, nganggep Ali wis kafir, nganggep Muawiyah ya kafir, nganggep wong liya. Akhirnya atas nama kesalahan pula mereka enak saja mengatakan wong kafir itu halal darah. Paham ya? Itu kan satu kesalahan yang melahirkan tragedi. Anu marah ini gitu sampai ono kesalahan sing lahirkan apa? Kowe nek wani dadi wong saleh tamar ma'ruf nahi mungkar bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ora kok kesalahan sing melahirkan kebencian, melahirkan pembunuhan, melahirkan pembantaian. Kesalahan model. Model tahiyat masjid manis-manis ngrasa salat tahiyat. Nanti kalau dia ini lah kecuali kan hukum mbok rubah. Lah piye maksudnya? Apa salat tahiyat masjid tidak jadi wajib? Rawani kus ngubah hukum. Ya rawani ya wis. Ya rawani ya terus komen. Anggap aja aku ngamale akeh dadi ra perlu salat apa. Tapi jenengan tokoh terus nak ditiru wah. Lah aku GR tokoh malah keliru aku ora tau nganggep bapakku tokoh kowe malah geger merakaruan. Wong aku ora salat akeh mesti wong do tetep salat. Mereka sholatnya krono pangeran, tak krono niru apa malah elek, tak sholatnya krono niru apa? Apa? Ngomong warai ikhlas barang. Mau wong alim kandian. Ibu teman kedua orang ulama garis kau pulau kedua, ya sudah akhir saya kedua. Maksudnya akhir lah itu. Butuh orang alim tenar, maksudnya itu kan gak gampang, maksudnya itu kan butuh ilmu akhir maksudnya. Paham? Jadi kulon itu membaca kitab ini sebagai wasiat, sebagai suatu yang prinsip sekali. Bahwa mulai Nabi zaman Sugeng yang akhir hayatnya sering cerita fitnah. Fitnah itu dimulai cara pandang terhadap agama. Dan itu tragedi mesti dimulai dari kelompok soleh. Itu pembunuhan dimulai saat
orang-orang Khawarij merasa Ali, Muawiyah, Amr bin As meresah hanya dibunuh. Periode Husain juga begitu dibunuh oleh kelompok Yazid. Wah, kada sampai periode Timur Lain. Sampai tragedi Demak Bintoro ketika Arya Penangsang kalian Sutowijoyo itu sampai saat ini terjadi partai. Dulu di Jepara pernah tragedi PKB dengan P3 sampai nama bunuh. Kita banyak punya tragedi kesalahan yang melahirkan apa? Makanya jangan semua dia itu di partai, malah kesakralan. Misalnya kok PKNU, Ahli Sunnah, PKB, NU, terus P3, Partai Islam. Ya kita setuju dengan partai-partai Islam. Tapi jangan semua dia di situ. Malah kok kesakralan. Kawangannya wong wajib anut tenan. Anak-anak kiai sing rapati partai ngono kan macam. Ana sing wani PDIP, ana sing wani Golkar, ana sing wani Gerindra. Wong kata anak saya itu saking seringnya saya melihat Gerindra. Bapak partinya Gerindra ya. Saya itu saking inginnya sebuah partai itu tidak disakralkan. Ya, saya tidak P3, tidak Gerindra, tidak Golkar. Pokoknya jelas nilai. Mergo fatwa KPU dari golput haram. Orang ulama fatwa. Cuma kalau aku sering guyon-guyon Gerindra, partai yang lucu-lucu kalau kan tenang. Ya artinya wah Gerindra hebat tenan. Kadang dia ada protes jero seneng lebih itu. Hebat tenan wong di dhuwit kok kampanye terus. Ya akeh dhuwit ya. Nah, kita mau kampanye Ahli Sunnah kok, nah kita kampanye ning TV di akeh apa? Dhuwit. Hebat ora mesti bener. Aku meneh hebat tok, hebat nggo dhuwit akeh hebat. Sampe ora ribet, aku ngomong kok ribet. Ndak kula cerita. Dalam tragedi-tragedi sejarah itu kemudian melahirkan kesalahan-kesalahan yang nggak boleh ekstrim. Ya, kesalahan itu jangan sampai ekstrim. Ya, kita harus niru Nabi itu bil hanifiyati samhah. Bahwa agama ini mudah, agama ini familiar. Samhah itu familiar. Mudah dicerna, mudah difahami, familiar. Sehingga agama itu tidak melahirkan kegundahan, tidak melahirkan tragedi, tidak melahirkan kecemasan sosial. Karena kita sudah trauma saat Khawarij bantai sinten Sayyidina. Kita trauma saat kelompok Rawafid di Iran kayak Syiah, di Irak kayak Sunni, semuanya saling bantai enggak merasa dosa. Sama seperti orang Wahabi nyabi wong NU sing ndonga kuburane Nabi hanya karena dianggap musyrik. Saat ini kita enak sebagai rahab, orang sampai dibantai. Paling disadui tak untuk polisi mergo kesuwen do. Akhirnya wong NU diakali. Maca Quran mergo ora diusir. Ya tapi wong NU malah dosa to maca Quran kok niat ngakali polisi. Saiki Wahabi. Nak donga ibu maca Quran malah digo niatmu embo. Malah pintu meneh malah. Iku malah keliru meneh cara kula nek niat maca Quran aja maca Quran, malah kula sing tersinggung lah iku malah jaran. Kasih-kasih do sering dirto kula walah Gus nek ben donga teng raudha boten diusir polisi bebo maca Quran, tapi cangkemmu maca Quran buka apa? Ebo. Malah nganyak pangeran gak. Dan mboten ngoten diusir. Maca Quran niat tenan apa susah? Susah. Lah ini kan artinya gini, saat ada fatwa bahwa wasilah itu syirik, toh atas nama kesalahan. Berarti kita punya rapot banyak, punya catatan banyak, betapa kesalahan sering melahirkan tragedi. Makanya kesalahan itu urusan pribadi. Kita buat takarrub ilallah, jangan untuk menvonis orang lain. Dewa kalau bolak-balik matur, gara-gara ke wiridan bersolat ijazah kiaimu ae kok terus muni man lesa laru wirid bahwa kal wong liya mbak anggap kethek kabeh karep pembi. Iya, salehmu sepiro kok wong Islam mbok arani kethek. Do ganjaran wiridan mbek ndaran liya kethek iku dosane wakeh ndarani wong liya kethek. Paling ganjaran wiridan mbok piro. Wis ben dihisab pangeran perkara ndaran wong liya kaya kethek. Lah milih ndi? Makanya kalau nak sholat ya sering wiridan, ya kadang wiridan. Memang kalau ulama itu disarankan begitu. Ulama loh ya. Kalau ada ulama memang bagi istiqomah. Loh Nabi kok terus hati-hati selesai. Kadang bersolat wiridan subhanallah yang telu terus wami apa watama ulumi la ilaha illallah akbar walillahil hamd. Kadang mboten bersalam lam yamkus ila keberapa. Jadi bersalam gak jelas mire. Wah ora jelas. Apa sih pusing.
Jadi apa itu arah di masalah memang gitan ora. Jadi bisa kata mulane nganti ana riwayat model Muhammadiyah anak Nabi ra wiridan, ana riwayat model anu anak Nabi wiridan, ana riwayat model Thariqah wiridan dua. Lah itu kan nentokno musabihah iki. Teng riwayat hadis sosial mengene tok. Wa doi bamai hakaza. Ya kan ngeten to nek sing riwayat sosial kan ngeten bentuke. Dadi pucuke Ibham teng mriki. Lah kal Covid kaya wong sing nyekel angka 75 ada yang ngerti riwayat kayak riwayat itu. Wa yuharrikuha lan hadis-hadis lan nabi ngobahno musabihah. Ngobahno nek NU kan ngene. Cara la ilaha illallah iki cara NU obah. Paham ya? Dadi yo pon ngene obah. Cara kelompok liya. Nggih boten. Lha ngarteno gawe gegere gak karuan. Lara sing kelompok eno ngenyek kok dolan. Dari kelompok sing obah, jelas-jelas riwayate wa harrokaha diobah. Repot gak? Ngartine obah iku. Ya repot itu gale sendakep. Mbok dokter sapa neliti sosiologi nek sendakep ora gak pusing. Ana sing ngene, ana sing ngene. Ana sing ngene. Mergo nutupi igawakati agam sing ilang. Tapi kok gegere ngono ku lha opo? Sendakep NU lho sampean teliti nek ora pusing. Ya isa Indonesia beda-beda. Ana sing ngene, ana sing ngene, ana sing ngene. Ya itu kan menunjukkan betapa kebenaran saat kamu yakini secara ekstrim itu akan berakibat ekstrim. Coba kamu pakai standar fikih atau usul fikih. Itu sunat. Selesai kan? Mau Pakistan nak sholat dengan itu. Ya. Kok bare. Lalu itu ulama-ulama merang kata nak sholat ngeten. Nah, dan Muhammad malah sholat kerja santri ini bareng dengan sholat. Lah Nabi malah lu ekstrim meneh, sholat di hidung putune. Nggih boten. Piye carane sudah pengen nek gedong putu deh. Lendak kita memang butuh banyak materi tentang referensi itu. Kita tetap istiqomah, tapi kita harus banyak materi supaya tidak mudah menvonis pihak lain salah. Paling enggak kita tahu kalau itu sunat. Jadi rasa geger diubah-ubah apa? Saya tuh gale wiridan la ilaha illallah sing motor iku ora gede-gede dielponi. Terakhir ngene delok jantunge. Itu kan nama baru, itu anggap versi. Kita standar saja, fa'alam annahu la ilaha illallah. Kalau kita sudah meyakini la ilaha illallah ila haddil ilmi pada batas ilmu sing layak balus syakka, satu kalimat tauhid yang kita putuskan bil ilmi sing layak balus syakka, tidak mamang sama sekali, tidak tarbit sama sekali, ya sudah, itu namanya sudah mangkola ya Allah. Kita tidak perlu ekstrim pakai kepiah mergo ngene iku illallah itu nunjukno tauhid. Ya, sing nunjukno tauhid itu orang ra diriciput ya mergo illallah iku. Mbok elo-elono lha apa? Apa nek ana diricimu terus ana sing nunjukno kalimat lah diricim tak ketok. Ora omongan mbok sing apik. Sing wodo bandai cara kula serem sing dioban. Ora usah bener ta salah. Kalau ada takoki bener ndi wae serem sing dioban. Serem iku ora kan kudu bener. Makanya gini kula cerita, kita harus kembali ke Quran hadis bahwa sebetulnya Nabi piyambak zaman Sugeng itu tidak punya baku ibadah yang jadi wajib. Nabi melakukan satu standar saja. Misalnya sholat dimulai dari takbir, ma'atu ma'ninah, rukuk ma'atu ma'ninah, i'tidal ma'at. Nah, itu semua, itu saja standar. Di luar itu tidak standar. Kadang gedong putune, umamah. Kadang Nabi maju mundur. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sholat maju mundur? Saya tadi melihat surga, seakan-akan aku ingin masuk. Tadi saya lihat neraka, maka saya menghindar. Tapi sebagai basaria, sholat lali barang, Nabi rakaat mulai. Ya Nabi memang kamu sholat itu bener loh, ya kadang salah, rakaat mulai, damai. Nah, sahabat yang di sopan kayak Abu Bakar Umar, menengah.
Tapi sahabat bedik-bedik. Iki sholat ajaran anyar pun Nabi lali. Sahabat bedik-bedik itu cerdas. Iki sholat ajaran anyar apa pancen Nabi lali. Nah untung artinya ada dugaan jangan-jangan ini ajaran baru. Jadi ini modelannya ribuan orang adil. Akhirnya sahabat di Rasulullah takut. Dulu adan diterkan. Dulu adan itu bawa tangannya. Berkata Nabi diusul. Ya Rasulullah aku siroti sholat amnasita. Ini sholat modelannya apa jenengan lali. Dari Nabi. Ya Nabi itu takut omong-omongan. Takut ke sahabat diane. Ahad kun makola udul yaden. Tenang. Sing ngomongno udul yaden tenan. Aku mau sholat teng rakaat. Nggih ya Rasulullah rakaat. Nabi dah sengaja meneh Allahu Akbar diterusno rakaat. Rakaat kan kula ora betul. Yo wis ngomong-ngomong. Yo wis takut. Nabi dah. Tambah meneh rong. Lho tak kono to pikir aku iki paham lho sing fanatik fikih. Kuwi mulane ulama fikih terus pusing. Omongan sing batal sing piye. Ya akhirnya diputusno. Omongan iku nak terkait mek masalah salat lan apa-apa ora batal. Kok kaku ati ngomentari nabine ora pusing. Foto salat nabi hukum batal. Lucunya Nabi gak baleni patang rakaat boten, mau diterusno tok. Nggih to nggih, nggih nggih. Nek namung napa sih? Diterusno. Oh Nabi mun miyos sudah sampai surul masjid. Ya takok. Ono riwayat Pak Nadaru badahi lagi dari masjid jadi ya santai. Ya tenang jeng sing diomongno Sujatan. Nggih ya Rasul. Mari meneh. Terus takbir capek. Nabi nanti kudu ada rubah. Nabi kudu apa piye? Aku lho ben gak ngono. Ben urusane dhewe dhewe. Tak salat tak masjid lemus. Mergo kowe subuh urung ngamal, aku mulai subuh. Mulai subuh sampai dhuwur ngamal sih. Awan-awan panas sik lon salat apa? Kowe kudu salat tahiyat masjid. Tapi kalau ulama menggitu untuk menjaga yang sunat biar tetap menapa? Sunat. Makanya Rasulullah itu tidak pernah melakukan sunat terus karena takut dianggap apa? Entah itu sholat, entah itu puasa. Karena Nabi sampai konsisten melakukan akan dianggap menapa? Dan itu resiko bagi umat. Makanya termasuk tugas ulama adalah menjaga konstitusi sunat tetap sunat. Oh, paham ya? Wajib ya. Jadi gak terima wajib dari sunat. Iya sih wajib itu wajib. Wah gak ada. Kultu ngucap sapa ikun pama tak muru nek nadrokani dalik. Pama mongko ing apa tak muru perintah panjenengane ingsun in adrokani. Lamun metu ini ingsun apa dalik kamu kono zaman. Ya Rasulullah kalau fenomena itu saya temukan saya harus gimana? Kalau fenomena itu saya temukan saya harus gimana? Qala dawuh sapa Nabi talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kula maca hadis niki teng ati kula mesti nangis niki. Talzam jama'atal muslimin wa imamahum. Kowe netepi ning mayoritas wong Islam wa imamahum lan imamin apa? Muslim. Artinya ketika fitnah ini sudah terjadi, kowe melok kelompok mayoritas. Ini rungokno tenan. Kula mau hadis ini mesti nangis. Kowe kudu melok kelompok mayoritas. Makanya kamu jangan mengikuti kebenaran yang sepihak atau yang minoritas. Misalnya kowe ngerasa bener dhewe gawe toreko aneh-aneh, gawe partai sing aneh-aneh. Kowe kudu melok tren mayoritas. Karena ini lebih menyelamatkan trennya umat Islam. Lalu kula sering ngaji teng Bojonegoro teng. Aku ora cocok NU atau Muhammadiyah lah, tapi aku tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Selama saya orang Indonesia, pilihan saya kalau ada NU ya Muhammadiyah. Soal saya ngeritik, tapi saya tidak akan memilih kelompok-kelompok yang aneh-aneh, meskipun mereka benar. Karena untuk menjaga tren, orang Islam harus menjaga tren jama'atul muslimin wal imam. Makanya kiai-kiai Toreko Mursyid itu rata-rata Golkar. Saya tidak dukung Golkar ya, jangan salah paham. Karena mereka sebenarnya hanya mengikuti mayoritas.
Memang kalau ijazahnya orang-orang yang penuh strategi itu mesti milih mayoritas. Makanya kiai besar itu rata-rata milih partai yang mayoritas. Milih apa saja, model hidup yang mayoritas. Bukan urusan perilaku sosial juga gitu. Kiai kabeh sing alim roh kabeh nak jubahan sunat serbanan sunat. Tapi rata-rata umum wong ketunan, sabenan biasa. Karena itu mayoritas wong Islam nganggone klambi kayak kula gitu. Saya tahu nak serbanan sunat. Orang Mustafa tok sing ora nak serbanan sunat. Kulo ngerti nak ketunan kaji buta sunat ngerti. Tapi rata-rata ulama itu memilih umumnya wong Islam. Biar tidak terjadi keguncangan, ya. Tajam jamaatul muslimin. Orang jamaatul ulama tuh, ya. Dewe Nabi jamaatul muslimin. Ikut tren umumnya wong Islam bumi. Makanya ulama mulai wali songo sampai sak mangke rata-rata nak macai kayak umumnya. Lah ulama itu mau mekar ngerti nak serbanan kabeh jubahan. Mulai sarungan, gajah duduk, damai, tuku atlas, tuku kelambi, dan pasar keturunan. Ya biasa saja. Memang kadang-kadang di jubahan pas khotib, misalnya ben serem, ben sunat. Tapi mereka rata-rata trennya biasa. Cara berpakaian biasa. Perilaku sosialnya juga biasa. Sampai riyen saya Abi Bakar Sato sing aran ya anak guru-gurunya. Nak ngendikan teng Mbah Mun teng guru-guru kula punya sanad al ulama wal auliya yajruna majruna. Ciri utama ulama wali yajruna majruna. Cara berperilaku sosial kayak umumnya menu. Ya termasuk diutang barang mus, tapi udah akeh-akeh. Umumnya uang diutang ya diutang. Lho Nabi kan ketika budut diutang. Takon kiye-kiye sing alim iki boten nggih Mbah. Nabi kan ketika budut napa? Diutang. Nabi ku kabundut iki jek duwe gadean ala Yahudi. Karena Nabi ke umumnya ora dhewe ya utang. Ya biasa umum. Jujur-jujur bojone biasa, ya biasa. Pulang tamu terus Nabi ku steril enggak tentang umumnya. Karena justru dengan umumnya orang ini menjaga stabilitas umat Islam. Bayangkan kalau umat Islam itu nuruti kebenaran sejati. Berapa sih yang bisa melakukan? Akhirnya kita ada menjadi sawadul azam, menjadi kelompok mayoritas. Karena yang benar memaksakan kebenaran ekstrim, kebenaran ideal. Nah misalnya kabeh kiai cobaan serbanan, persis napa. Dari umat sing wong awam jenengan mbah serbanan tantes manjen kiai. Mak kula iki jek rokan, bapak kula jek katokan cekak. Lah anak kula mondok anyaran terus serbanan omah kula rak koyo suasanane sepun, bapak kula katokan cekak, mbok kula jek jarian. Anake mergo mondok coba. Nah, kayak gaduh-gaduh tahu mah. Loh kamu jangan bayangkan serbanan sunat itu sepihak kalau kamu di pondok. Di pondok mayoritas serbanan mungkin kayak gak izin. Coba bayangkan mereka bin si A bin si B. Loh saya ini kiai sering survei, gue agak rasanya jadi kiai tenang, mau pengamat. Gue rasanya jadi kiai tenang, anak kiai. Beda loh tetap. Artinya roh tenang cara survei. Kanca kula sing kiai nak kandha kula Gus, kula kiai paling susah apakah ora. Lah piye nek ada susah. Ibu kula niku pegawai negeri, rokan. Bapak kula ge wong awam kuwi pegawai negeri lha iso katokan cekak kaosan olahraga. Lah gue agak ngrasa ning pondok enak wae bakat ora gawe mulai. Lah umpama iku mbok wajibno serbanan kaya kiye ini kaya apa suasana omah. Lah tapi nek santrine dhewe mau sarungan mbek kaosan medel-medel kan padha mirip. Kan gak beda jauh. Artinya gak ganggu stabilitas. Ini ngaji tenan, kalau guyon tapi tenan, tak ilmu ini. Dari Nabi untuk ngadepi zaman sing ruwet itu ikuti mainstream, ikuti umumnya wong talzam jamaatul. Mengenai saya bilang, saya selagi di Indonesia tetap milih antara NU atau Muhammadiyah. Soal saya kritik kalau ada yang salah, tapi saya di antaranya itu. Ya kadang nggak salah, tak partai sesuatu. Milih mayoritas tak Golkar PDIP, ada Demokrat. Wah, tak mau partai baru. Sangkem aku sing umum wae lah. Niku Nabi saking jaga umume wong hatta Nabi itu secara pribadi ya diutang. Meskipun utang tidak akan menjadi syariat, tapi Nabi ya juruna masron. Malah ana cerita Sayyidina Umar sing nanti kalau cerita jenengan iki. Ana wong men dijadu dari sing wedok matur Sayyidina Umar.
Warang sowan Sayyidina Umar pas bojone cedhek lawang dua. Sampun ya Amirul Mukminin. Lho sampun ki urung matur kok sampun. Sampun ya Amirul urung matur kok sampun. Ana apa? Sampun. Lah iya apa urung matur? Mas kula. Diberi Amirul Mukminin kadang disebar. Nek wae curhat perkara bojone dijuse ra karuan. Dibeli Amirul Mukminin dijudus iku. Mulane kula nak kodho santri-santri kula, masalah bojo iku biasa. Lah aku munggo roh nak bojoku kereng tara kereng ora isin wis biasa. Lan jare tangga-tangga kula Gus jenengan ambek bojo amen guyon perkara lha mangsamu ning donya ku piye. Iku ngambil tak beno, kowe kula niku wis biasa mawon. Mergo cara kula matur umar ya sampun iki. Regane wong wedok iku judel, kayak kepen rubah takdir. Tantang ngono pangeran negeri wong wedok ngono iku. Ya biasa to jejer awang biasa. Capek to. Dirimo lawang enggak. Engko itu kono engkel montek di. Mas jejer yo engkel murah. Dia ora apa susah ini biasa saja. Artinya ya Druna Madruna ini balik bahwa yang perilaku sosial mereka ya Druna Madruna. Kayak umumnya wong terus tidak steril rendah ya biasa ngalamin masalah-masalah sosial gitu ya. Paham ya? Ya itu tadi talzam jama'atul. Lalu ada seorang kiai thariqah besar ketika ditanya kenapa beliau gulukan. Tapi cuma ini sepihak ya, tidak bisa jadi hujjah. Tapi ini sepihak ya, saya catat ini sepihak, tidak bisa jadi hujjah. Itu alasannya talzam jama'atul muslimin. Ya saya ikut mayoritas. Itu buah yang yang berbeda demikian. Ya pokoknya tren mayoritas. Kalau sekarang apa ini mayoritas. Ternyata setelah dihitung strategi politik mengenak demikian. Misalnya kalau PDIP itu mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Golkar mayoritas, kemudian tidak ada kiainya. Demokrat mayoritas tidak ada kiainya. Karena kiai menyatu di partai kecil, partai Islam. Itu mayoritas ini kan tetap prakteknya nanti mimpin. Nah ini secara strategi loh. Karena ini mayoritas prakteknya kan tetap pegang kendali. Loh. Karena tidak ada orang soleh di sini, berarti yang memegang kendali kan orang tidak soleh semua. Bagaimana? Karena yang orang soleh merapat di kelompok soleh, stok tetap jadi minoritas. Orang ngomong partai kecil itu rasa tersinggung, nggak ada masalah. Cuma yang di kecil yang benar juga harus ada. Yaitu tadi kelompok kecil yang benar selalu ada. Wala yahurana kabilatus sal. Jadi yang benar kecil juga harus tetap ada untuk menjaga konstitusi kebenaran. Bahwa kebenaran harus gergas khusus. Tapi yang di besar juga harus ada untuk menjaga talzam jama'atul muslimin. Ya jadi ini kiai yang sholat serbanan pimpinan putih harus tetap ada untuk menjaga konstitusi bahwa kesunatan sholat pimpinan putih. Tapi kiai sholat saenake asal nutupi ora tetap ono. Nggo jaga konstitusi nak pakaian putih ra wajib, yang penting ora udo. Paham ya? Jadi ndak harus sama-sama ada. Paham ya? Biar konstitusi ini tetap jalan, konstitusi umat di jalan wajib ya napa? Kita harus ikut mayoritas, ikut mainstream, ikut umumnya orang. Tahu mau wong piye gitu. Lho kula nu wong alim lah ditandalem kata anak kula sering tajak piambak. Kula nggih sering kage sampe to. Gus wong jenengan urusi piambak. Ya saya ingin kayak umumnya wong Islam. Wong Islam ya anak dijak dhewe ra. Iki kayak riyen ya janggal kula ngajak anak kula tempat niki ya biasa. Ambil besok mesti ning pasar be anak iki biasa. Jadi bakal-bakal gitu. Kenapa kes jajan dia anak-anak jajan orang itu liya betul cemburu bener jajan anak. Tapi ada tu. Lah sing kira jajan anak malah kadang jajan rodo malah repot. Tunggu ya Pak. Tak kes. Ayo jajan anak kok geger. Lah jajan demenan geger lho. Lah aku senengane kok geger barang ora perlu digeger. Geger. Musuh mulai kurang penggawean. Barang tak perlu digegero kok di. Mereka kula ya ana hadis sing talzam jama'atul ini wong Islam gedhe anake dhewe melok masuk kene ulama lha yo umume wong ada. Kayak Nabi. Nabi kok nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin pas salat ya umume mbah gedhong putu damai. Itu kan kayak umumnya orang toh. Nabi salat gedhong putu kayak umumnya orang. Umumnya orang itu ya mbah digedhongi putu. Wajar kan putu gelayutan ning mbah. Ora kok mbah men sepat. Mergo ora matune.
Tambah ning Indonesia biasane ngono roh putu seneng roh mantune cepet. Iku tren. Mbak ning Indonesia trene ngono, seneng putu ora seneng man. Ora jadian kembar ning iki. Karo ora tuane. Oh, nek ora jadian ning sisi kembar. Wong ana putu iku berkat bapake kok gak ada bapak. Wong hasil produksi bapak. Bapak ketes dhewe. Jadi talzam jama'atul muslimin harus ikut mayoritas. Geleng-geleng ya. Orang Islam untuk menyiasati fitnah harus ikut mayoritas. Karena konstituen Islam, jamaah Islam akan terkendali saat orang dengan standar mayoritas. Kalau dengan standar kebenaran itu kadang aneh-aneh. Iya, atau kebenaran itu kadang harganya akan mahal. Sehingga tidak setiap orang kuat. Tapi kalau kebenaran yang samkah, yang murah kan setiap orang kuat. Misalnya kalau contoh sedekah. Jadi semua nonton ini ngaji tenan. Kulo bertanggung jawab tenan. Sedekah misalnya Mustafa ngekek duit kulo, Mas Romanto ngekek duit kulo. Mungkin kanggo wong medhit itu berat. Wong duit dikekek wong. Sehingga Islam mengajarkan sedekah itu sunnah. Tetap sunnah karena sedekah sunnah. Tapi Nabi oleh dawuh lucu. Sedekah itu sunnah. Tapi paling apik dikekno keluarga, dikekno kerabat. Hatta matat ala fisim ro'atika sehingga barang sing mbok ana bojong dhewe ya diitung. Iku bukti bahwa Nabi oke lah kebenaran adalah sedekah ning kiai, ning habib, ning ulama, ning tonggo. Tapi termasuk kebenaran pula dan amal prinsip termasuk dihitung sedekah saat kowe nyukupi bojo, nyukupi anak ente. Artinya pikiran sini kan umum, wong medhit lah menerima. Paham ya? Pikiran ini kan umum, wong medhit lah menerima. Mergo nak pikiran umum dikekno wong, golek angel dikekno. Ya iya toh, nak kaya Romanto ra sedekah wong ku pikirane lan nak rugen malah enak nafsirune ra duwe. Luwe gampang oleh nafsiri. Itu Nabi, sampai Nabi ngendikan hatta matas ala fifin ro'atika, sehingga apa yang kamu berikan ke istri kamu. Nanti kalau nanti gak ada tonggo kabudut, kalau kan ngelepas jenazah, kalau bilang, mugi-mugi warisan itu berkah, kangge sedekah. Mboten kedah sedekah jiran suka ana masjid di madrasah. Warisan ini saged menghidupi keluarga, menjadi sedekah mayit. Karena dari dulu Nabi ngitung sedekah itu termasuk kepada keluarga. Ya selalu rakama ada yang fikun, kelemahan faktum min khairin, urutannya sendiri valil waliden, walak. Justru sedekah terbaik adalah yang ke keluarga. Valil waliden apa walak? Itu kan umum, pikiran itu kan. Karena untuk pikiran ke orang lain itu butuh soleh beneran. Butuh soleh lebih lagi gitu tingkatnya. Tapi kan tidak patuh umum, paham ya? Tapi mesti sepelek loh kan. Tidak perlu cerita betapa Islam itu mengadopsi cara berpikir umumnya. Wah, umumnya wong atau anak duit berat kecuali ini keluarga. Paham ya? Ya meskipun itu tadi ya tentu tetap harus haknya Nabi, haknya Allah, Rasul dan sebagainya itu tetap. Ya makanya itu talzam jama'atul. Jadi kalau gak ada sanad mutasil bahwa guru mulai kiai-kiai dulu sampai yang ngarang ya anak guru-gurunya dulu punya kaidah gitu. Al ulama wal auliya yajruna maju. Jadi utama ulama para wali adalah apa? Yajruna apa? Maju. Cara perilaku sosial kayak umumnya. Paham ya? Mohon kalau terus nanti. Talzam jama'atul muslimin. Wa imamahu lan pemimpinnya wong Islam. Ya itu tadi. Kalau secara politik sudah ada yang menang ya harus kita akui. Atau secara kultural dia yang sudah mimpin ya kita akui. Ojo mau protang-protong ra gelem ngako. Qultu fa illam yakun lakum jama'atun wala imamun. Nah saniki mboten enten kelompok ya ora ono imam. Wah niku sing repot nek ora ono sekolah dawuh sapa nabi tapi iki enggak akan terjadi lah. Sekarang sudah akan masih belum. Fatazil mongko mecato siratil kalsira kok ingkon kono kelompok kula ya kabeh sira. Walau anta ardo senajan yang nyokot sira bi asisa cerotin kelan pokoke wis hatta yudhika kal mautu sing metu ing sira kal mautu kematian wa anta halite sira kok ala dalika ing atase mengkono-mengkono uzlah atau ing atase mengkono-mengkono bisa. Tapi tidak akan ya. Untuk kelompok sekarang sudah akan. Ya. Kita harus tetap
Pokoke ngaji kula tetep ngijazahi niki. Kita harus tetap talzam jama'atul muslimin. Kita harus ikut napa mayoritas. Bahwa kalian secara pribadi berimprovisasi untuk kesalahan pribadi ku monggo. Kan apa susahnya sih? Ini kalau contoh mawon nggih. Misalnya kasus Ki Fuad, Ki Fauzan karena dia hafal Quran. Dia kalau bunyi deres Quran ngelanyak. Apa susahnya terus saat partai umumnya wong? Kita tetap improvisasi kesalahan pribadi. Misalnya kasus kula sebagai ulama, partai umumnya wong, perilaku sosial umumnya wong. Soal saya nanti malam kepengen privasi mbek pengiran nggih mong. Ya apa susah ya? Kita kan tidak perlu memaksa orang lain. Kesalahannya bentuknya ngatamno Quran tiap wengi. Kita nggak bisa memaksa orang lain kesalahannya bentuknya ngatamno Quran tiap minggu, tiap tahu. Paham ya? Itu urusan kesalahan kamu masing. Tapi yang penting kita harus ikut talzam jama'atul. Nah ini sirine kena opo ulama-ulama alim rata-rata cara berpakaian biasa, tutur katane biasa, misoi barang biasa, ora terus sopan nggih dhereaken nggih monggo ora ana wong alim ngono. Tata tetep plak-plak kok wong awam. Mergo macam kudu ikut umumnya mayoritas. Dan Nabi sendiri begitu. Nabi dhewe nak kuwati mbek wong sakilat ka umum ibumu cek sial dia anak kok kowe piye. Jadi Nabi nak rasa sahabat uga prospek dari sakilat ka umum ibumu sial tenan dia anak kok kowe. Lu itu artinya umumnya orang Arab memang kalau kecewa bilang sakilat ka. Dan sampean juga teng hati-hati sokai Nabi sering ngendikan wailak waihak sakilat ka umum. Masa mau Nabi terus sopan terus mboten gitu aja kok. Dono sahabat kok aneh-aneh ora masuk akal. Sakilat ka umum sial mbok mudi anak kok kowe spesial mbokmu dia anak apa kowe dia anak liya kaya apa artinya ya kayak umumnya orang memang dalam dialek Arab biasa napa wailak ngasih-ngasih biasa mulane iya itu di satu sisi cerita Nabi wa akhlake apik di sisi yang lain gelem maknani wailak ya gawe Nabi ya saat ini dengan sini sampean ngerti karena Nabi juga cara berbahasa seringkali ngikut umumnya orang. Meskipun Nabi tentu di kelas tertentu kayak Uti itu Jawa Mi'al, tentu Nabi tetap punya kelas tertentu. Bobot ngendikannya tetap beda. Iya, podo-podo guyon tetap bobotnya orang alim sama ndak tetap beda. Tapi guyonnya tetap guyon. Oh, Nabi nate ditamoni tiyang tuwa ngono. Bareng pertama Nabi tuwa wis nunuk-nunuk jare Nabi. Wis ana kene ora usah kesusu mulai. Lah mengke mulai terus dia kok tak tupanane unta. Bareng ngono wayahe mulai dipek unta tuwek mbek sahabat itu jupuk unta iku. Nabi, la untane kok tuwek jare anak unta. Apa nak unta tuwek terus anake unta. Apa nak tuwek terus gak anake? Apa nak unta tuwek terus anake jaran ayo ora. Mergo pikirane wong iku nak anake unta kuwi jare Nabi. Lah ya apa nak tuwek terus gak anake? Ayo Nabi ki kuyon iki. Lho niku sok ae. Sampai kok diiyat itu duwe kitab karangan Mizahun Nabi, guyon-guyonane Kanjeng Nabi wong sering guyon. Ya Nabi ana sahabat rapi kliru di Senen. Kowe potongane seneng. Kenapa? Dari Nabi. Rapi ya Rasulullah. Ikran am taiban. Rawan napa? Dari alasan kula kenapa bojo kula mendolanan. Kula boten antar. Bojo kula tak kandhani nak mimpin ra oleh, tapi nak dolanan oleh. Nah, itu kalau siji, kalau tu kalau boleh nak dolanan oleh, jadi nak game tak suka nak, nak mimpin ora oleh, gong wedok mimpin ora oleh cara hadis, nak dolanan oleh, saya tidak nonton dolanan biasa, begini. Dari nanti, kalau berapi ya, pikiran apa event, produk atau perawan dong, produk ya Rasulullah, waduh halal pikiran tu lah ibu kawan itu, rapi ku perawan, jadi urip bisa dolanan, kau nak produk pikiran ada duit. Nak perawan nak senengane yo dolanan ning mall, bedol pasar malam to kan. Itu hadis to kan, apa nek itu. Gitu nggih. Allah sikron. Lho niku istilah Nabi Allah sikron tola ibuka wa yula ibu. Tujuane perawan mau ben dijak dolan. Jadi Nabi menghendaki dalam Islam urusan kawin urusane dolanan. Ora kok urusane serius ke gowo apa? Aku gawa mana yang biasa mlebu rene pira-pira kowe keangkat dadi kiai malah mangan serius. Ini kowe serius. Ora oleh wong omah-omah ngomong bakas sing serius. Ajane omah-omah kenapa kowe rapi lho jeneng wong lanang seneng wedok. Kenapa milih anak jenengan lho niku takdir. Oh takdir. Lah kok nikah dhewe masalah kawin kan yo mung guyon, iku omongan guyon.
La sami'ani wala tarikon illa dikodo ing qadar wa ajalu minawa ikut sabar. Rumah aku tak rukuk-rukuk tenan jebule mau cerita wong lanang wedok loro iki kumpul ora pisah kecuali kodok. Ngono enak ora banget. Regane kae mangsamu kata-kata niki, ra ngono tok. La sami'ani wala tarikon illa dikodo ing wa kita minawa ikut sabar. Ngono tok. Rumah tamu piye khotbah nikah. Tani teng daerah kula jarang wonten khotbah nikah kene kula. Khotbah nikah mboten lagi kepengin to ora. Kita ora serem-sereman ora usah. Kalau khotbah nikah ya tangger kon ngandani ya ngoten. Jenengan kadang-kadang nikah sesuai kawin iku ya latihan urip, ana tukaran ya dinikmati, ra di dhuwit dinikmati. Mong kula ora anaran rabi ra di dhuwit. Ini biasa mawon zaman rabi ora duwe. Kita ini kan punya keturunan melarat yang wis mulai nenek moyang. Kok melarat kaget tuh piye. Wong kula tak latih tenan. Mbah-mbah kita wis melarat kah? Kula numpak mobil ge biasa, ngebis ge biasa, nggih kula urip wis biasa mam. Ya itu ya, dari Nabi halal dikron tula ibuka ya alasannya Nabi itu anehnya itu. Biar kamu bisa dolanan mulai abad. Itu kan hebat sekali Nabi. Karena semua konflik keluarga adalah dimulai bojo bocah bakat barang sing seri. Lah yo lek kakakku untuk warisan iku aku orang tok, mbok sing wedok yang ngono ceritane yo makku lho Mas, mengko nul warisan aku ora tau dibagi. Wah kaya padha persen tengah. Nah kula mboten ate bakat. Bojo kula tak dikit. Umpama kowe go warisan ya tak omong, nek go jajan oleh. Nek go niat tuku-tuku ora oleh haram. Nah, aku di warisan tak berjasa. Warisan, sekejuta, aku nyate. Pokoknya agak guyon terus. Saya itu untuk menghindari ngomong seri. Aku nyate. Macam aku ngalim, beda dia ngalim orang tenan. Kalau itu halal fikron, itulah juga. Mereka nak perawan sebenarnya itulah. Lah jajal ya, kowe nak rabi rondo to wong serius, njale kok ana kalung 6 juta. Perawan yo ekstrim to. Betapa murahnya, ngono nek ora karo bantu ana ekstrim. Aksesoris ning Malioboro yo wis temen. Pemane anak cah kota, yo delok ro biskop tok ayat-ayat cinta wah murah, 20.000. Nggo kula nak yo dolan dolan ayat-ayat cinta dolan to. Cocok dek iki jenis dolanan 20.000 wis ten. Wah serius yo gelap malah regane pi. Lho ilmu lho tenan iki. Boten ngakali ana hadise. Jawa Nabi seperti Allah dikron tula ibuka wayula. Jadi mbok yo rabi ku perawan nah, ben kowe yo iso dolanan ndekne dolanan mbekku. Intine wong mama nek iso bahasane urusan mula aba urusan dolan. Lho to, ora akeh tersinggung kita mergo biasa serius to. Sing ngongkon sapa? Oh, perawan tuh kalau es krim itu super nih karuan, tuh kalau aksesoris gitu kan, jalan-jalan itu, gue cak serius, tuku kalung aja, mergo investasi nara di duit didol, wah, bareng tuku kadol uri-uri, ya, sing ngongkon so, sing ngongkon diajaran ngono, makanya bojo kula misalnya kalung bilang tak omongin, nak niatan dolanan tak tukono, tapi nak niatan investasi mah, nak niatan dolanan tak turutin. Ya, ini kan ajaran aneh. Orang aneh sing bener ya aku itu. Lho tenan iki ilmu lho, iki dhewe nabi lho, mboten guyon lho. Halal apa? Jadi kok praktekno. Lah wis kesuwen kok jak serius. Puluhan tahun kok jak apa? Ora tak ya. Aman total. Bojo kita posisine kok manajer amen tukaran ben ngaudit. Sawulan cilik sakmene dadi sakmene mbok apa akhire kancane tersangka cah. Apa jajar mbek kanca lali tenengo. Mau tak akeh wong akeh gara-gara serius ae. Tak akeh wong akeh. Nek bojo iku latih, Dik, duwe iku mau kertas ditulisi, kadang ana sing ditulisi 100.000, ana sing 50.000. Jadi nek seneng duwe, seneng kertas tulisan ae ngono kawat. Yo gue latihan mula apa iku ben apa dolan. Betul itu nunjukno bahwa agama itu
Kayak umumnya orang itu ingin punya istri apa kan ingin santai, ingin rileks. Karena kita ingin punya istri, ingin rileks. Ora dhewe lihat sunan apa ilaiha. Bisa sukun itu cara bahasa Indonesia bisa rileks. Ya, tujuannya kawin apa lihat sunan? Bisa rileks. Tapi gara-gara budak bakat serius rileks apaan nih? Untuk talan warisan, dia gawa biro, aku gawa. Terus naik mureng-mureng, gue gawa ikut tok. Malah lorong, sing ngomong sapa. Akhirnya bahasane dodi. Pak, berarti ini pokoknya talzam jamaah muslimin apa? Oleh Imam